Gimana? Seru pasti seru dramanya tadi pagi kan? Bukan cuma seru mah, sangat dramatis. Pokoknya saya puas sekali. Karena raja betul-betul di tangan saya. Memang kamu anak mama. Dari sini kamu mau kemana? Mau makan siang di restoran sama raja, Mah. Kenapa, Mah? Enggak, tadinya kalau kamu langsung ke apartemen, mama mau ikut. Mama mau lihat-lihat. Udah deh, Ma, ntar aja, jangan terlalu mencolok. Kelihatannya sekarang raja masih goncang. Jadi saya mesti menenangkan dia dulu sebelum saya memberikan suntikan-suntikan yang lain. Emang kamu ini anak mama. Siapa? Dewi, Ma. Buka aja, pintunya gak dikunci kok. Makan malamnya udah siap, Ma. Dewi juga udah bikin sop buntut kesukaan Papa sama Mama. Kalian makan aja dulu. Papa nggak lapar. Papa kan dari pagi belum makan, Pak. Kamu sendiri dari pagi juga belum makan apa-apa kan? Dewi mau makan. Tapi Papa sama Mama juga makan. Kamu makan aja dulu. Nanti Papa dan Mama nyusul. Iya, Pak. Dewi, Kenapa, Pak? apa kesan kamu atas ucapan Raja yang mengatakan kamu anak pungut? Ya, awalnya Dewi kaget, Pak. Tapi Dewi kan percaya sama Papa, sama Mama. Cuma Dewi sedih karena Raja udah pergi dari rumah ini. Papa dan Mama juga nggak bahagia atas kejadian ini. Kita seperti bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Raja, tapi Raja nggak mencintai kita. Kita masih beruntung punya anak seperti Dewi. Kalau suatu saat nanti dia tahu apa yang dikatakan Raja benar, saya yakin dia tetap mencintai kita. Saya tahu kamu gak lapar, tapi kasihan Dewi. Saya sering mikir, saya adik yang paling beruntung di dunia ini karena punya kakak sebaik Mbak.
semua memang sedang sedih. Tapi kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihan seperti ini, Wi. Ini semua karena Dewi. Gara-gara Dewi bilang sama Raja, Dewi mau sekolah ke Boston. Sekarang adik yang paling Dewi sayang, sekarang dia pergi dari rumah ini. Dia pergi tinggalin papa sama mama. Raja pergi bukan karena kamu. Dia sudah memutuskan sejak wanita yang bernama Sandra masuk rumah ini dan menjadi istrinya. Tapi Dewi gak ngerti kenapa Sandra benci sekali sama Dewi. Dia memang membenci semua orang di rumah ini. Kau masih ingat kan? Bagaimana Mama merasa terpukul sewaktu dia menyingkirkan kursi kesayangan Papa beberapa hari setelah dia tinggal di rumah ini. Dia pengen jadi penguasa di rumah ini. Mama memang merasa kehilangan. Tapi melihat sikap Sandra, lebih baik mereka pergi dari rumah ini daripada membawa keadaan lebih buruk bagi kita semua. Ya, tapi kenapa saya yang dijadikan alasan untuk dia pergi dari sini? Mungkin Sandra iri sama kamu karena seluruh isi rumah ini sayang sama kamu. Papa yakin dalam hati Raja dia masih tetap sayang sama kamu. Dia pasti ingat. Sejak kecil kamu selalu membela dia setiap kali Papa dan Mama marah sama dia. Maaf Non, ada telepon untuk Non Dewi. Mungkin dari Raja. Halo. Dewi, ini saya, Arya. Kamu? Kok kedengarannya suara kamu kecewa? Kamu lagi nunggu telepon seseorang ya? Ya, dari adik saya. Sorry, saya mengecewakan kamu. Dew, saya mau minta tolong lagi sama kamu. Sorry ya, saya nggak minat ketemu sama kamu. Dan saya rasa utang budi saya sama kamu sudah impas. Dew, kalau kamu anggap pertolongan kamu itu adalah hutang, maka mulai sekarang saya akan mengajukan permohonan hutang sama kamu. Dew, Opa ngotot pengen ketemu kamu. Sandiwara ini sudah berakhir. Layar juga sudah diturunkan. Saya sudah tidak sepantasnya lagi ketemu sama opa kamu. Saya ini cuma orang luar. Kamu gak bisa bicara seperti itu. Opa mengira bahwa kamu mencintai saya. Opa marah besar sama saya. Dia menuduh saya bahwa saya menyanyiakan kamu. Dia pikir saya mencintai kamu. Tolonglah Dew, hanya kamu yang bisa menjelaskan kepada Opa bahwa dugaannya itu salah. Opa kamu gak salah. Saya memang mencintai kamu. Sorry, saya gak bisa. Dewi, Dew, Dew. Bukan dari Raja, dari teman. Kedengarannya agak serius. Mama dengar dari sini. Papa juga dengar. Suara kamu cukup keras. Ada teman lagi ribut sama opanya. Dulu Dewi sudah mencoba mendamaikan mereka. Sekarang ribut lagi. Sekarang mau minta tolong lagi. Dewi udah gak mau lagi. Dewi aja masih punya masalah dengan adik sendiri. Dan gak ada yang bisa nolong Dewi. Biasanya kamu begitu murah hati untuk menolong orang lain. Tapi karena apa? Karena kelakuan Raja dan istrinya sekarang kamu menutup mata atas kesulitan orang lain. Ini masalahnya lain, Pak. Apa masalahnya? Selama ini kamu gak pernah mau cerita? Ceritanya panjang.
Malam ini juga masih panjang. Dan Bapak pingin dengar cerita yang lain. Jadi kita nggak puter-puter saja tentang masalah raja dan istrinya. Siapa tahu Papa dan Mama bisa membantu, memberi saran untuk kawanmu itu. Tindakan kamu meninggalkan rumah kamu, Raja. Mama rasa itu satu tindakan yang tepat. Mama bisa membayangkan bagaimana menderitanya kamu hidup dengan orang tua yang selalu membohongi kamu. Kamu selalu mengambil sisi negatif dan memandang setiap persoalan dengan kacamata hitam. Tapi keluarga Raja terang-terangan bohongin anaknya sendiri, Pak. Papa nggak lihat situasinya sih. Bagi Papa, situasinya sudah jelas. Ada kebohongan dalam keluarga Baskoro. Tapi pasti, orang baik-baik seperti Baskoro dan istrinya punya alasan yang masuk akal. Kenapa mereka menyembunyikan kebohongan itu? Lagi pula apa bedanya sih? Kalau memang Dewi Fortuna itu bukan saudara kandungnya Raja. Jelas beda dong, Pak. Anak pungut sama anak kandung itu jelas beda. Baskoro tuh sama istrinya malah sekarang lebih memperhatikan Dewi daripada Raja. Pak, di mana-mana darah itu lebih kental daripada air. Menjelang pernikahan anak kita, Baskoro pernah bercerita tentang lamanya mereka menunggu sampai akhirnya bisa memperoleh seorang anak. Dia tidak menyebutkan kalau Dewi itu anak pungut. Papa ini lagi ngomongin apa sih? Apa hubungannya dengan omongan Mama? Kalian kira hanya ikatan darah yang punya hak lebih tinggi? Secara moral, ikatan batin, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab yang diberikan oleh Dewi kepada keluarganya itu jauh lebih penting dari sekadar ikatan darah. Terserah. Kalian mau menerima atau tidak pendapat saya. Tapi bagi saya, sebagai orang tua, tindakan seorang anak yang meninggalkan orang tuanya hanya karena suatu kesalahpahaman adalah suatu kesalahan besar. Biarkan dia belajar dari kesalahan. Anak semacam itu baru akan sadar setelah terbentuk. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mulai sekarang dia hanya tanggung jawab sama Anda. Anda berhak menegur, Anda berhak memecat kalau dia memang salah. Dan saya tidak akan bicara sama dia sebelum dia datang ke saya dan minta maaf atas segala keangkuhannya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Gue nggak kaget atas penolakan Dewi. Dia pasti tersinggung ya. Sebab permintaan lo itu aneh. Justru Dokter Iqbal yang suruh gue ngomong seperti itu. Karena Opa segitu yakinnya Dewi itu mencintai gue, Gun. Dan keyakinannya Opa itu disampaikan kepada Dokter Iqbal. Arya, gue dulu kan juga pernah bilang, gue punya feeling Dewi itu cinta sama lo. Dugaannya lo sama dugaannya Opa gue itu dua-duanya salah. Dewi sendiri pernah bilang sama gue bahwa dia menganggap gue hanya sebagai seorang sahabat. Sebaliknya juga begitu. Arya, kalau dia memang sahabat ya, harusnya lo tuh bisa membujuk dia
untuk satu kali lagi membantu lo. Hei, pengecut. Mau kemana kamu? Saya pikir Opa sedang tidur. Sejak saya tahu kamu bohongin saya, tidur adalah suatu kemewahan yang sangat mahal bagi saya. Maafkan saya, Opa. Saya tidak akan memaafkan kamu kalau kamu tidak bisa membawa Dewi ke sini. Sebetulnya saya tidak mengizinkan kamu masuk ke sini tanpa Dewi. Tapi Dr. Ebal menelpon saya. Dia minta dengan sangat mengasih kesempatan kamu bicara. Terima kasih, Opa. Saya ulangi. Saya diminta untuk ngasih kesempatan kamu bicara. Bukan kesempatan kamu berbohong lagi. Dewi baru saja kembali dari luar kota. Dia janji mungkin besok atau lusa dia pasti kesini. Mana nomor teleponnya? Mana? Opa sendiri yang akan bicara dengan dia. Dia sudah janji mau kesini, Opa. Dia tidak akan datang kesini kalau kamu yang memintanya. Kamu akan memanfaatkan perasaannya sesuka hatimu dan melemparkan begitu saja setelah kamu tidak memerlukan dia lagi. Opa salah mengambil kesimpulan. Antara saya dan dia tidak ada hubungan apa-apa kecuali persahabatan biasa. Hanya kebetulan saja saya laki-laki dan dia perempuan. Dan dia sudah janji mau kesini, Opa. Kita lihat saja nanti. Kalau dia tidak datang, Opa sendiri yang akan bicara dengan dia. Selamat sore, Opa. Rasain dia. Dia akan membayar mahal karena telah mempermainkan wanita yang berhati berlian seperti Dewi.